Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Gantara Wisnu, NIM 005 120 474. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir atau proyek akhir dari jaringan mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat laporan dan juga mengambil contoh jaringan pada instansi atau perusahaan itu ya. Jadi membuat rancang bangun jaringannya itu. Jadi buat rancang bangun jaringan yang saya ambil itu dari PT Tunai Bersender. PT Tunai Bersender itu sebuah perusahaan akuntansi yang pokoknya sebuah perusahaan akuntansi itu ya, yang simulasi jaringannya itu dimulai dari pertama dari web hostingnya. Web hostingnya itu ada dua, yaitu web server dan mail server. Lalu ada DHCP server untuk memberikan IP address pada klien-klien di bawahnya tuh ya, memberikan gateway atau pintu gerbang itu seperti ini, seperti memberikan IP server IP addressnya itu ke klien-klien di bawahnya yang disediakan sama DHCP servernya. Lalu ada multi layer 3 switch itu untuk rootnya. Lalu ada ISP atau internet yang terkoneksi langsung dari router. Lalu ada super atau middle switch ya. Middle switch itu penghubung antara root dengan end switch. End switch itu jadi middle switch itu berfungsi sebagai cadangan apabila nanti seumpama switch dari end atau root itu ada bermasalah. Jadi itu sebagai penyimpanan sementara dari root atau end switch-nya. Lalu ada end switch, terus lalu ada klien-klien tuh yang di bawahnya tuh ya. Jadi langsung saja saya presentasikan. Pertama kita akan membicarakan tentang deskripsinya dulu ya. Jadi PT Tunai Bersender adalah sebuah perusahaan yang berdiri sebagai perusahaan konsultasi akuntansi publik yang bertanggung jawab dengan menegakkan nilai moral di masyarakat. Dengan itu, PT Tunai Bersender memiliki kredibilitas dalam menjangkau sebagai konsultan akuntansi lebih luas. PT Tunai Bersender dapat bekerja di agen perpajakan, instansi kesehatan, pemerintahan, dan juga departemen pensiun. Lalu ada PT Tunai Bersender dapat mengamankan jalan menuju kesuksesan bisnis dengan data yang aktual, akurat, dan juga kredibel. Lalu skenario rancang bangunan. Pertama, kita akan membicarakan tentang desain jaringannya dulu ya. Jaringan komputer lokal ini akan diterapkan pada kantor pusat PT Tunai Bersender dengan jumlah 6 komputer klien, bisa bertambah sesuai kebutuhan kantor. Lalu satu web server, satu mail server, satu modem ADSL bisa bertambah sesuai kebutuhan kantor. Lalu ada dua jaringan ADSL, satu LAN, satu load balancer, satu DHCP server, satu mail server client, satu DHCP relay agent, 5 switch, 2 PC master, satu workstation, dan satu printer. Jadi ini apa yang dibutuhkan pada kantor pusat PT Tunai Bersender. Desainnya pengennya seperti ini. Lalu alokasi IP address pada jaringan LAN ini yaitu 192.168.74.0 sampai dengan .15, bisa bertambah sewaktu-waktu. Dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 0. Bisa bertambah sesuai kebutuhan kantor lalu menggunakan layanan ISP Bisnet Bitronet up to 50 Mbps. Nah, ini desain jaringan yang menggunakan Microsoft Visio. Itu web hostingnya, internet, lalu di ISP, jaringan DSL. Lalu ini ISP akan menyetor data dari web server dan mail servernya melalui jaringan LAN. Lalu ini ada modem ADSL, lalu load balancer, ada mail server, terus juga ada web servernya ya, web server, ada DHCP server, ini DHCP relay agentnya, ini switch semuanya ini. Lalu ini ada PC client, dan ini PC adminnya atau PC master, dan ada workstationnya. Jadi pada skema kali ini perusahaan ini termasuk perusahaan yang minimalis namun memiliki semua yang ada sehingga sangat praktis untuk perusahaan yang baru berdiri selama 2 tahun. Untuk skema paket reseller sebagai berikut. Ini untuk desain awal yang saya buat ini. Jadi untuk ini desain awalnya. Tapi untuk hasil dari desainnya itu jadi seperti untuk desain akhirnya seperti ini. Lalu saya akan jelaskan dulu yang dipakai di sini itu apa aja. Ada switch 296024TT sebagai end device switch yang menghubungkan langsung dengan end device lainnya.
Switch yang saya gunakan untuk NDevice sebab memiliki banyak port sehingga NDevice tidak akan kekurangan port untuk menghubungkan banyak perangkat sekaligus sehingga tidak kekurangan port yang akan digunakan. Lalu ada switch PT, digunakan sebagai distribution switch ke PC klien. Switch ini cukup penting untuk memastikan komunikasi berjalan sebagaimana mestinya. DHCP server digunakan sebagai mendistribusikan IP address kepada klien dengan menyediakan IP host 192.168.74.1 dengan gateway 192.168.74.1 dan DNS server 192.168.74.1. Jadi ini untuk percobaannya ya. Percobaannya itu, tapi untuk akhirnya saya pakai DNS server 8.8.8 ya dari Google gitu ya, supaya nanti bisa disimulasikan terkoneksi dengan internet atau tidak. Ini saat diberikan DHCP itu akan langsung minta DHCP request ke DHCP server, nanti akan langsung diberikan IP address-nya. Lalu apabila setting server DHCP berhasil, maka jika IP configuration di DHCP, maka IP address dan servernya akan terisi secara otomatis. Berikut adalah jaringan pendistribusian DHCP server menggunakan switch 2960, 24TT dan 3 PC klien. Seperti ini ya. Ini DHCP-nya, di switch lalu memberikan 3 PC. Jadi ini DHCP servernya memberikan menyetor ke switch, lalu ini PC klien akan diberikan DHCP server sesuai permintaan dari PC klien. Lalu ada router PT sebagai router gateway menghubungkan internet. Router ini akan langsung terhubung ke internet menggunakan modem ADSL dan yang juga terhubung dengan jaringan ADSL dan web hosting yang berupa mail server dan web server. Ini untuk server roomnya ya. Lalu server yang berguna untuk menyimpan data dan juga menyediakan layanan kepada perusahaan dan menyimpan data. Ini untuk web server, mail server, dan ini juga PT servernya. Ini masih loading ya, masih loading ini, tapi keburu CSS. Jadi soalnya ini kan simulasinya kan bersifat real time ya, jadi harus menunggu bootingnya dulu. Jadi server yang saya gunakan cukup 2 server, yaitu web server dan mail server. Web server untuk menyediakan layanan web terhadap user yang juga berfungsi sebagai data center menggunakan sistem cloud, dan mail server. Lalu ada juga mail server yang digunakan sebagai menyediakan layanan email pada perusahaan. Seluruh email perusahaan akan di-store di sini melalui server klien. NDevice adalah akhir dari sistem jaringan ini, berupa PC klien dan juga printer dan hal-hal untuk para pekerja. Nah, ini untuk dari MS Visio-nya itu ya. Untuk NDevice saya menggunakan PC klien dan juga PC admin yang berguna untuk banyak macam hal, dan juga ada workstation yang berfungsi dalam hal menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan cepat. Untuk simulasi jaringannya, untuk simulasi jaringan saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai alat pembantu menyelesaikan simulasi secara real time. Jadi ini untuk desain jaringannya. Jadi skema jaringan di atas akan digunakan sebagai acuan dalam simulasi jaringan pada PT Tunai Bersinar. Konfigurasi pertama yaitu dengan setting pada layer 3 switch yang digunakan sebagai root switch pada jaringan tersebut. Yang saya tunjukkan untuk root ininya. Nah, ini multi layer 3 switch-nya ini, rootnya. Nah. Lalu pada switch ini akan berfokus untuk mengkonfigurasi 5 interface yang terhubung ke root switch ini, yaitu DHCP server, switch server yang terhubung 2 server PT yaitu web server dan mail server, lalu ada switch internet dan switch super yang digunakan untuk menghubungkan klien dan workstation. Jadi ini terhubung 5 ya, ada 5, yaitu ini PT servernya, yang ini ada mail server dan juga web server, lalu ada internet ya, ini cloud PT nya, lalu ada routernya, saya namakan R1, lalu ini ada DHCP servernya, dan ini adalah super 1 dan super 2 yang tadi saya jelaskan sebagai middle device, middle switch maksud saya. Ini ada production ini untuk pekerjaan PC, kerjaan untuk ini para pekerja yang biasa gitu loh, kayak karyawan gitu. Lalu ini ada workstation ini untuk ini apa namanya, PC serbaguna, ada printer juga. Lalu kita coba simulasikan ya, melakukan konfigurasi root dengan melakukan routing selayaknya router dengan cara mengkonfigurasi dengan komen di bawah. Jadi ini kan saya coba untuk merouting IP dari host ya, dengan cara menggunakan IP routing spanning tree mode PPST, lalu the spanning tree VLAN 1-100 priority 0. Coba kita coba di sini.
Jadi untuk pertama itu kita enable dulu ya, enable supaya bisa memasukkan memasukkan komen tersebut. Jadi yang pertama itu adalah IP routing dulu. Tulis IP routing, maka nanti yang akan dibaca oleh sistem itu adalah merouting IP. Oh ya, pertama di config dulu. Config biar masuk ke tab config ini maksudnya. Lalu IP routing. Kalau IP routing terus ke bawah tidak ada masalah lagi, berarti sudah masuk ke IP routing. Selanjutnya spanning -3 mode VPST. Berarti sudah masuk ke mode VPST. Lalu kita melakukan VLAN ya. VLAN ini untuk membagi pekerjaan ini, membagi pekerjaan dari production dan workstation. Di spanning tree VLAN 1 sampai 100 priority 0. Nah, ini kalau sudah kayak gini berarti sudah melakukan VLAN yang priority-nya 0. Priority 0 itu berarti prioritas terendah itu. Maksudnya prioritas tertinggi. Kalau prioritas terendah itu semakin tinggi. Kalau menggunakan spanning tree VLAN ini, priority-nya yang paling tinggi itu adalah 4096. Itu adalah spanning tree tertinggi ya. Prioritas tertinggi, dan juga itu bakalan jadi prioritas paling rendah. Jadi angka semakin banyak itu nanti prioritasnya semakin rendah atau semakin lama. Lalu kita akan melakukan konfigur kepada interface yang ada seperti fast Ethernet. Kita bisa melakukannya secara manual menggunakan CLI atau secara otomatis dengan merubah titik config dan fast Ethernet. Jadi kalau menggunakan CLI itu seperti ini. Caranya adalah interface fast Ethernet 0/1. Nah, ini interface fast Ethernet 0/1. Nah, kalau udah config if itu berarti kita sudah masuk ke tab ini maksudnya. Nah, tab ini fast Ethernet ini. Nah, kan kalau saya pencet ke ini nanti akan masuk ke config if secara langsung, dibaca di CLI-nya itu, di command line-nya. Lalu menuliskan no switch port dulu ya, biar nanti tidak berpindah switch-nya. No switch port. Kalau sudah masukkan IP address-nya. IP address yang saya pakai itu 10.074.1. Ini 10.074.1 dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 248. 10.0 jadi 10.074 ya. 10.0.74.1 dengan subnet mask 255.255.255.248. Nah, kalau mau ngecek di ininya sudah berubah apa belum, kita lihat di sini. Nah, kalau ini sudah berubah, berarti ininya sudah berubah sendiri. Jadi lebih mudahnya itu secara otomatis melalui config sini. Tapi kalau secara pembelajaran bisa melakukan CLI sini. Lalu seterusnya, jangan lupa mengkonfig interface fast Ethernet 0/5 sebagai DHCP helper. Jadi untuk helper yang membagikan IP address-nya itu ya. Nah, ini saya akan menggunakan 192.168.74.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, itu sudah selesai. Kalau misalnya layarnya sudah diatur seperti itu, nanti bisa menjadi switch yang berfungsi di bagian root ya, atau paling dasar itu. Lalu untuk yang kedua, simulasi keduanya, kita akan konfigurasi server, yaitu DHCP server, web server, dan mail server ya.
Nah, ini DHCP server. Sebenarnya config-nya tuh sangat-sangat mudah itu ya. Masuk ke service, ke DHCP sini. Lalu ini kita cari interface-nya fast Ethernet yang 0. Saya menggunakan hanya satu DHCP server, jadi cuman ada satu interface ya. Pertama kan nanti service-nya tuh bakalan dari off ya. Biar nanti bisa menjadi ini apa namanya DHCP server. Pertama di on kan dulu, lalu kasih nama full name-nya. Full name-nya saya kasih nama default server pool. Lalu masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.74.1 dengan DNS server 8.8.8.8. Itu DNS servernya Google ya. Lalu nanti di start IP address itu maksudnya gateway-nya. Gateway-nya tuh dimulai dari 192.168.74.0. Lalu subnet mask 255.255.255.0. Maksimum number of user itu maksimal penggunaan DHCP yang bisa di store itu. Lalu kalau sudah nanti tinggal di save. Kalau nanti misalnya menggunakan VLAN yang pengen IP address-nya berbeda, bisa nanti di-add-kan ini. Di-add-kan nanti ditulis nama full name yaitu VLAN 10 atau VLAN berapa gitu ya. VLAN 10 atau VLAN 20. Saya menggunakan dua VLAN, jadi ini VLAN 10 buat production, lalu buat workstation VLAN 20. Kalau sudah nanti tinggal di on kan, tinggal di save. Lalu kalau mau ngecek apa namanya sudah benar atau belum, sudah bisa digunakan atau belum, nanti tinggal masuk ke sini. Ini saya punya contoh kosong ya, IP address yang masih static atau kosong. Sudah saya atur semua teman-teman. Kita coba dulu ya, pertama static ya, misalnya kita keluarin. Kalau kita keluarkan nanti ke save sendiri. Masuk lagi di configuration. Nah, ini kan IP address-nya masih kosong ya, bisa dibuktikan dengan ini IP address-nya not set, lalu masih kosong semua, pokoknya masih kosong semua. Lalu cara ngaturnya, karena sudah terhubung melalui root, ini server sudah terhubung ke root, lalu switch-nya mendistribusikannya lewat middle switch dan juga end switch, lalu didistribusikan. Nah, kalau kita coba ke DHCP nanti akan terisi secara otomatis. DHCP request successful, berarti sudah diberikan oleh server PT DHCP-nya ini secara otomatis. Ya, ini saat sedang merequest, lalu ini ketika sudah berhasil, lalu mengkonfig web server. Jadi di Cisco ini kan cuma support edit HTML saja. Jadi kalau misalnya yang saya edit itu cuma bagian HTML-nya aja untuk menandakan web server jalan dengan lancar. Nah, ini web servernya. Bagian HTTP ini ya. Ini ada image HTML, index HTML ini secara default ini. Lalu ada juga mail server. Untuk cara mengkonfig mail servernya itu sebenarnya sangat mudah ya. Ini kalau setiap mau menambahkan user baru, itu nanti tinggal masukkan ke user setupnya user, lalu masukkan password. Lalu plusnya kalau misalnya di ini maksudnya ditambahkan, kalau ini maksudnya menghapus. Jadi domain name-nya di sini menggunakan tunai.com. Nah, ini untuk emailnya ya. SMTP servernya jangan lupa di on kan, lalu pop3 servernya di on kan dengan domain name tunai.com. Lalu misalnya mau ngisi user baru, misalnya Bapak Agus, lalu passwordnya Bapak Agus 1223, ini tinggal ditambahkan. Nah, nanti sini akan keluar dan juga passwordnya.
Ini sebagai tempat mensetor email ya dari PC klien yang ini di perusahaan ini. Lalu kita akan mengkonfig. Nomor 3, kita mengkonfig switch super yang sebagai switch penghubung antara root dengan switch and device. Cara ini dilakukan agar root switch tidak overload karena menghandle banyak tugas sekaligus, dan juga sebagai switch cadangan apabila switch root ada error. Jadi pertama kita atur STP prioritas di bawah root dengan prioritas 4096 karena STP hanya mensupport kelipatan 4096. Jadi caranya sama kayak tadi ya, mengkonfig root tadi. Caranya adalah jadi untuk pertama jangan lupa di enablekan dulu ya. Enable. Kalau sudah masuk enable, sudah nyala, masuk ke config. Lalu ke spanning tree ya, kayak tadi ya, spanning tree, modenya diganti PVST. Lalu jangan lupa diganti juga buat VLAN-nya, VLAN 100 sampai 100 priority 4096. Ini sudah, prioritasnya sudah jadi 4096 nih. Lalu untuk ini jangan lupa diubah dari akses menjadi terang ya. Jadi di sini di mode config masuk ke fast ethernet, lalu nah ini mengubah jadi terang semuanya. Nah, terang itu untuk tempat menyimpan file, kalau akses itu untuk mengaksesnya. Lalu kalau ini, cara ini lebih mudah ketimbang merubahnya secara manual dengan menggunakan tab CLI dengan menginputkan S1 config interface fast ethernet 0/1 gitu. Lalu untuk terakhir kita konfigurasi VTP dengan berubah dari server ke mode klien. Caranya, nah ini kan ada tulisannya S1 config VTP mode klien, device mode already VTP klien. Karena nama switchnya sudah menjadi VTP klien, makanya device mode-nya akan menuliskan already VTP client. Kita coba aja ya. Di pertama di exit, lalu tuliskan VTP mode client. Ini device mode already VTP client. Lalu jangan lupa domainnya diganti menjadi tonight VTP. VTP domain tonight VTP. Oh maaf ya, ini harusnya tunainya besar ini. Jadi VTP domain VTP domain tonight VTP. Enable, oh ya, kepencet, maaf. VTP domain tonight VTP. Nah, changing VTP domain name to from tonight VTP to tonight VTP. Tadi gara-gara kepencet jadi akhirnya kesetor jadinya. Jadi jangan lupa super 2 nya juga dilakukan seperti itu ya, sama ya. Jadi untuk super 2 nya ini dilakukan sama seperti tadi. Kalau misalnya, jadi kan tadi enable dulu config, tulis VTP mode client, mode ready VTP client, lalu VTP
HTTP domain tunai strip HTTP domain tunai strip HTTP. Nah, domain name already set to tunai HTTP karena sudah begitu namanya. Lalu untuk men-setting internetnya ya, untuk men-setting internetnya itu kita akan merubah router menjadi internet gateway supaya perusahaan dapat terkoneksi ke internet melalui router lewat root. Ini kalau internet, lalu ini R1 ini routernya ini ya. Jadi pertama lakukan konfigurasi interface fast Ethernet dengan men-set IP address dan juga subnet masknya. Jangan lupa input no shadow supaya terkoneksi nantinya. Jadi kan kalau secara default itu nanti secara default internet itu tuh bakal down gitu ya, atau tidak terkoneksi. Jadi jangan lupa ditulis no shutdown supaya bisa nyala. Ini akan saya buat top ya biar bisa gampang sambil lihatnya. Caranya itu merubah interface fast Ethernetnya, fast Ethernet ini ya, menjadi IP address-nya 192.168.74.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan saya ini. Nah, ini sudah masuk karena saya tadi sudah pencet interface masuk ke tab config yang fast Ethernet 0/1 itu 0/0 maksud saya, jadi di celinya langsung terbaca. Jadi kita tulis coba IP address 192.168.74.2 dan subnet masknya 255, jangan lupa. Nah, sudah, jangan lupa di no shutdown ya, no shutdown. Jadi kan sebelumnya itu kan bakalan ada perintah yang katanya berubah ini dari down jadi up. Nah ini interface further change state to up. Nah itu kalau misalnya dari down jadi up. Lalu jangan lupa fast Ethernet yang 0/1 juga diganti ya. Nah ini IP address-nya saya pakai IP address yang berbeda, yaitu 75.2, sama seperti yang di atas. Lalu cek status IP port dan status port apakah sudah up atau belum. Dengan cara ngeceknya itu menggunakan show IP interface brief ya. Sama exit dulu. Ini maksudnya show IP interface brief. Nah ini yes, itu maksudnya statusnya up ya, up. Jadi sudah up semua. Lalu konfigurasi default gateway-nya dalam hal ini yaitu modem ISP, maka kita wajib melakukan entry routing pada router. Entry routing pada router ya, nih. IP route dari 000 dari IP route 000.192.168.74.3. Nanti cara ngecek ya do sh IP route ini nanti untuk mengeceknya. Kita coba dulu ya. Oh, karena IP route saya sudah konfigurasikan, kita langsung ke ini aja buat ngeceknya. Itu do sh IP route. Nah ini sudah, yang ini is directly connected fast Ethernet 0/0. Lalu ini yang untuk fast Ethernet 0/1 nya sudah terkoneksi juga. Ini maksudnya yang tadi dimasukkan buat IP routingnya tuh secara statik, jadi harus dilakukan secara statik. Jadi kalau misalnya cuman S doang itu berarti sudah dinamik gitu. Kalau ini cuman S apa sih namanya, S bintang gitu aja ya, S bintang. Jadi dinamik itunya, statik maksud saya. Jadi harus mengentry secara
sendiri. Lalu agar router dapat mengenali hostname dan juga alamat domain server, maka kita perlu melakukan DNS resolver dengan cara tadi IP domain lookup. Lalu memasukkan DNS servernya dia. IP name servernya itu 888 tuh DNS Google itu. IP name dash server 8.8.8.8 enter. Jangan lupa buat DNS server yang keduanya 8.8.4.4. Nah, kalau sudah ini kita cek dulu apakah sudah koneksi internet apa belum dengan cara do ping ke tadi ya, ke apa namanya, ke IP routingnya yang tadi sudah di set itu ya, yang pertama itu ya, yaitu 192.168.74.2. kita coba bisa apa enggak. Kalau bisa nanti tulisannya success rate is 100%. Nanti kalau misalnya gagal, nanti bakalan jadi 0% atau gagal, nggak bisa ngeping atau ngecek internet. Lalu untuk selanjutnya kita mengkonfigurasi NAT ya, atau Network Address Translation-nya, agar klien di bawah router dapat terkoneksi internet karena klien di bawah router menggunakan IP private bukan publik dengan cara access strip list 1 permit 192.168.74.0 dengan subnet masknya 0.0.0.255. Itu maksudnya membolehkan untuk router memberikan koneksi internet pada IP server selain ini. Maksudnya selain ini ya benar. Jadi biar nggak overload. Lalu ini IP interface, Ethernet, IP NAT outside, dua-duanya itu ya, jangan lupa. Lalu kalau misalnya sudah diatur NAT-nya, nanti kita cek lewat kliennya. Misalnya PC 2 masuk ke desktop, ke command prompt. Cara ngeceknya yaitu pertama kan dilihat dulu untuk IP configuration-nya sudah ada apa belum. Ya sudah ada. Ini kan IP private-nya yang diberikan dari DHCP servernya. Lalu kita masuk ke command prompt. Caranya dengan cara ping 192.168.74.2. Nah, ini kalau sudahnya ada tulisan gini, reply from 192.168.74.2 bytes salin 32 times 1 ms. Nah, ini kalau kita coba ke ping ke google.com, google.com. Karena belum terkoneksi ke internet secara langsung. Jadi kalau misalnya di ping 192.168.74.2 nya ini sudah berhasil, berarti ini sudah terkoneksi internet secara langsung. Jadi ini adalah simulasi jaringan dari PT Perusahaan Tunai Bersinar. Kalau sudah seperti itu, kalau misalnya tidak terkoneksi, maka PC menjawab dengan jawaban request timeout. Jadi terima kasih atas presentasi saya, dan terima kasih untuk Bapak Agus atas ilmu yang sudah diajarkan kepada saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih banyak untuk satu semesternya ini. Ilmu yang benar-benar masuk ke saya itu sudah lumayan banyak ya. Saya yang awalnya nggak ngerti jaringan komputer, jadi sekarang sudah lumayan mengerti jaringan komputer walaupun tidak semahir yang lain gitu. Ya, saya akan benar-benar belajar lebih lagi biar bisa mengenal jaringan komputer secara baik, secara bagus, lebih baik lagi daripada sekarang gitu. Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah katanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.